Muhammadiyah punya duit banyak, misalnya. NU punya banyak orang, nah, tinggal bagi-bagi. Duitnya kasih ke NU gitu ya? Ya, gitu. Oh, di NU itu begini, semua orang NU itu baik, tidak ada satupun yang jelek. Jeleknya satu, nikah siri. Gitu. Assalamualaikum, Ja. Waalaikumsalam, gimana kabar, Bung Daniel? Alhamdulillah, Caimin sehat ya? Alhamdulillah, tapi kelihatan kurus dari jauh. Wah. Ja, pertama saya terima kasih banyak ini sudah berkenan diajak ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Jadi memang saya rutin pada tarawih di rumah, ya, tarawih di rumah. Pasti Cak Imin juga tarawih di rumah dengan keluarga. Nah kemudian saya ngisi obrolan daring dengan kadang-kadang sendiri, kemudian kadang-kadang undang sahabat-sahabat saya. Nah hari ini kebetulan Cak Imin bersedia ngobrol-ngobrol ringan. Tema besar kita sejak awal puasa itu menggembirakan Ramadan karena sekarang eranya sedang susah. Saya pikir semua orang sedang susah sekarang, mulai dari yang miskin, yang kaya juga susah sekarang saya pikir dengan kondisi seperti ini. Pertama saya terima kasih Cak Imin sudah berkenan diajak ngobrol-ngobrol, kita ngobrol santai. Nah teman-teman, ini Cak Imin kita live di YouTube, juga live Facebook, juga live IG. Jadi nanti juga ada rekaman YouTube-nya. Nah, teman-teman sekalian, malam ini agak spesial. Ini obrolan anak NU dengan anak Muhammadiyah, kira-kira begitu. Dan kita ngobrol ringan-ringan aja, Cak. Kalau nanti nyinggung-nyinggung politik dikit ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga politisi. Baik, teman-teman sekalian, hari ini spesial, saya senang sekali Cak Imin mau ngobrol-ngobrol bareng dengan saya. Mungkin banyak yang nanya-nanya, ini kok bisa ketemu? Saya dengan Cak Imin banyak persamaannya. Salah satu persamaannya itu adalah kami sama-sama pencinta Vespa. Ya, itu nanti kita cerita. Sama-sama pecinta Vespa. Pencinta Vespa. Baik, Cak Imin, kita mulai dulu nih. Cak Imin, paling kita ngobrol nanti kurang dari 1 jam, karena biasanya memang sepanjang itu kita ngobrol. Cak Imin, ini kan obrolan kita ketika Ramadan itu punya kekhasan gitu loh. Kan orang di tradisi NU pasti Cak Imin sholat tarawihnya 23. Atau jangan-jangan Cak Imin sekarang udah 11. Jadi 11. Ya, sebelum saya bicara saya kasih salam dulu kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, baik di Facebook saya, di Instagram Bung Daniel, di Instagram saya, di Zoom, dan di mana-mana yang bisa bergabung pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, puasa Ramadan yang penuh berkah, sekaligus penuh keprihatinan. Ini betul-betul Ramadan paling spesial, dari keprihatinan, spesial dari suasana yang mencekam, tapi kita tidak perlu merasa tercekam. Karena Ibnu Sina merasa tercekam justru mengakibatkan sakit. 50% penyakit karena merasa mencekam. Makanya kita happy-happy saja, Bung Daniel. Betul. Jadi memang saya ini agak telat dikit join ini karena tarawihnya beda sama Bung Daniel. Tarawih saya 23 rakaat. Bung Daniel berapa, Bung? Saya 11. Tapi begini, ternyata orang kota baik NU dan Muhammadiyah hampir sama-sama cepat. Jadi semakin mengkota orang, semakin jadi Muhammadiyah. Karena cepat dalam hal tarawih begitu. Sebenarnya males aja, Cak. Betul. Tapi istri saya, Cak, istri saya kadang-kadang pengennya 23. Nah, karena dia NU. Oh iya. Jadi yang sebetulnya NU Muhammadiyah sama dalam hal tarawih, sama-sama ingin cepat. Yang 23 but juga sama aja jadi hasilnya cepat. Iya, Cak, menariknya begini, kalau di Ramadan kan ada spesial bagi Cak Imin.
kalau yang paling menyenangkan, misalnya waktu muda dulu pas santri atau kemudian pas kuliah waktu jadi ketua PMII atau segala macam, itu yang paling spesial dan menggembirakan saat Ramadan datang itu apa, Cak? Ya seperti halnya semua orang, yang paling menggembirakan ya menjelang berbuka puasa dengan berbagai variasi dan kalau di Jogja sebetulnya alasan kumpul-kumpul waktu mahasiswa, tapi kalau waktu di Jombang ya kita seharian ngumpulin makanan-makanan berbagai hal yang kita untuk berbuka, begitu sampai buka dimulai kekenyangan nggak kemakan juga. Itulah kenikmatan Ramadan saat dulu. Sekarang sama sudah tua begini, Ramadan nikmat adalah menjelang berbuka dan berbuka bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama para teman-teman santri semuanya. Justru menjelang berbuka itulah yang paling asik. Jadi kita semua mensyukuri buka bersama bisa nikmat dalam suasana yang mencekam, tetapi tetap kita semua tenang dalam Ramadan tahun ini, Bung Daniel. Ya, itulah Cak, kenapa tema kita di selama Ba'da Tarawih kultum saya ini selalu utamanya itu adalah menggembirakan Ramadan. Ramadan itu sebenarnya kan ibadah menggembirakan, Cak. Jadi kita susah-susah nih, tahan lapar, haus, tapi akhirnya berbuka dan bergembira di situ. Tapi ada yang nggak gembira, Cak, terutama mereka-mereka yang nggak dapat makanan, tidak dapat kepastian akan dapat makanan dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab untuk menggembirakan mereka kan dengan sedekah dan sebagainya. Nah, Caimin, saya mau tahu dalam tradisi keluarga, misalnya dulu ketika Caimin muda lah, kan ini banyak yang dengerin kita anak-anak muda. Anak-anak muda kan walaupun santri juga ada nakal-nakalnya dikit tuh. Cak, cerita dong yang nakal-nakalnya pas Ramadan, jangan yang baik-baiknya aja kita cerita nih. Zaman muda apa ya waktu itu? Tentu saat Ramadan yang paling sulit adalah persiapan sahur, dibangunin sahur sangat susah. Itu lebih muda lagi, terawih ini menjadi beban. Malah saya masih ingat zaman mungkin SD. Jadi kalau terawih itu memang ikut di awal, tapi begitu sampai sholat yang kedua langsung tidur di sajadah, sudah diangkut, digendong oleh saudara-saudara yang tua, sehingga malas untuk melanjutkan terawih alasan ngantuk. Tapi kenakalan-kenakalan lain saya kira selain sahur yang malas di Ramadan ini, kalau umumnya anak-anak kecil itu nyuri-nyuri untuk berbuka diam-diam tapi saking nggak tahannya mungkin. Tapi saya relatif yang saya ingat sih sejak kecil kita kuat untuk berpuasa, menikmati justru kelaparan itu ada suasana yang khas. Dan memang Ramadan buat kita, buat saya dan keluarga itu spesial. Kadang-kadang menikmatinya betul-betul total, hampir tiada hari tanpa berbagi, tiada hari tanpa bersama-sama untuk merasakan kenikmatan bareng, sampai kita punya jadwal pokoknya tiap Ramadan ini, supaya bukan riak tapi supaya teman-teman juga ikut menikmati sisa-sisa hari ini. Caimin kan sepanjang hari harus dirancang, tiap hari ada sedekahnya, tiap hari. Gitu. Caimin kan dari kecil itu di pesantren terus. SD, SMP, SMA, pesantren ya terus. Dari SD, dari madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah. Ya memang di lingkungan pesantren yang keluarga besar kita. Jadi kan suasana Ramadan di pesantren tentu berbeda dengan suasana Ramadan di luar pesantren kan, pasti kita temukan banyak hal begitu kan. Jadi Caimin, kita tarik misalnya dengan kondisi hari ini, Cak. Kan hari ini Ramadan kita seperti tadi Caimin sebutkan tidak mudah ya. Di tengah COVID-19 wabah, kita harus terpaksa daruroh kita
ibadah berjamaah di rumah dan sebagainya. Apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini, Cak? Kita banyak ibadah justru berjamaahnya di rumah. Ya, satu kemewahan khusus ya. Ada hikmah dari musibah wabah COVID-19 ini, kita diberi kesempatan betul untuk full bersama anak-anak, bersama keluarga, bisa menikmati waktu total yang biasanya Ramadan itu kadang-kadang juga sibuk di luar. Betul. Tahun ini Ramadan betul-betul penuh waktu di rumah, keluar terbatas sekali karena kita juga menjaga jarak. Tapi ini hikmah, 3 hal yang saya petik dari peristiwa COVID ini. Yang pertama, mengkonsolidasikan internal keluarga kita, mengkonsolidasikan diri kita, mengkonsolidasikan spirit dan fisik kita. Olahraga di kesempatan sebelum Ramadan cukup besar, waktu olahraga yang selama ini nggak pernah olahraga. Saya juga olahraga terus tuh di Monas. Wah, saya olahraga di Monas biasanya. Sekarang, waduh, nggak bisa. Nah, Ramadan agak berkurang olahraga, tapi kesempatan ini juga hikmahnya kita bisa menata diri, mengkonsolidir batiniah kita, evaluasi, termasuk menghitung ulang apa yang salah dari diri kita, apa yang mesti kita perbaiki. Yang kedua, hikmah dari COVID ini secara umum publik, secara umum negara bangsa kita, juga dunia pada secara umumnya global, memang layak kita lakukan evaluasi total. Semua dalam posisi ketidakberdayaan, semua dalam posisi tidak bisa memiliki daya tahan yang kuat. Ancaman-ancaman keadaan krisis ini merata di seluruh dunia, dan khususnya kita sebagai bangsa baru sadar dokter kita terbatas jumlahnya, kita fasilitasnya sangat lemah, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi kita juga lamban di keadaan ini. Artinya bahwa kita sedang mengalami titik nol dari suasana keberdayaan kita. Ini yang kita harus ambil hikmahnya untuk kita evaluasi dari sekarang ini. Jadi kita kelihatan nih rumah sakit kita, kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi kita, kebutuhan temuan-temuan cepat kita, kebutuhan makan kita, pangan kita yang masih sangat rawan. Ini menjadi informasi tinggi. Yang ketiga, COVID ini juga bisa menjadikan sarana kita untuk evaluasi pola hidup kita ya. Lebih higienis. Lebih higienis. Kata orang yang suka mabuk, biasanya mabuk minum alkohol, ini tangan yang kena alkohol terus. Iya. Cak, ini kan kalau kita lihat ya kasus wabah COVID-19 ini, dia merata dan berkeadilan, adil sekali. Apapun status sosial kita, apapun ras kita, apapun latar belakang ormas kita, semuanya disentuh oleh wabah COVID-19 ini. Saya ngelihat ada pesan sebenarnya bahwasannya saat ini yang paling kita butuhkan itu adalah gotong royong. Yang paling kita butuhkan adalah ta'awun. Kan tantangan kita berkebangsaan selama ini kan banyak sekali, terutama terkait dengan keberagaman kita. Bahkan di internal Islam saja kadang-kadang NU dan Muhammadiyah ada yang beda-beda, bahkan ada yang sengaja menyulut segala macam. Ya, masih ada loh yang gesekan juga masih ada, Bung Daniel. Masih ada begitu loh. Padahal kita kan asik-asik saja, saya dengan Cak Imin, dengan teman-teman yang lain. Betul. Nah, Cak, momen-momen COVID-19 ini gimana sih caranya kira-kira kita bisa memberikan pemahaman bahwasannya keberagaman kita itu adalah bukti Islam itu kaya akan peradabannya, cara pikirnya. Ada Muhammadiyah, ada NU, itu kan menunjukkan bahwasannya orang Islam, khususnya di Indonesia, itu punya kecerdasan dan cara berpikir yang beda-beda, sehingga beragam perspektifnya. Nah, gimana Cak kita menghubungkan itu dengan COVID sekarang, gotong royong dan sebagainya?
Betul. Jadi sama dengan kita diberi kesempatan untuk mengukur kekuatan. Kekuatan kita itu seberapa. Yang kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam ini ada di berbagai organisasi keagamaan, di berbagai jamaah, di berbagai majelis, di berbagai level-level komunitas yang vertikal, horizontal di berbagai level. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ini IG-nya kok agak agak feedback. Bukan, kelihatan gambar saya nggak di IG? Kelihatan. Ya, jadi kita aja. Ada satu kelihatan, Bung? Oh, kelihatan Caimin hilang sekarang. Kenapa ini? Sebentar. Ada masuk lagi. IG-nya putus, ini gimana, Kak? Sebentar, Bung, biar di siap. Sambungin lagi ini IG-nya. Sambungin lagi. Operatornya siapa? Anak tuh, Jak? Anak ini, semuanya di rumah. Saya lihat. Wi-Fi-nya ini pakai Wi-Fi yang mana? Pakai ini aja, ganti Wi-Fi. Teman-teman sabar sebentar, ini Caimin sedang ada kendala teknis di live Instagram di sana. Kalau Zoom di live Facebook saya pikir lancar, YouTube juga sedang lancar, ini nggak ada masalah live-nya. Nah cuma Instagramnya yang Instagram nih agak terhambat. Atau kita lihat ini Caimin udah masuk. Oke, saya add. Oke. Lagi connecting. Sampai mana tadi kita ngobrolnya? Kita sampai tadi keberagaman. Oh iya, kekuatan kita. Sekarang kita ukur kekuatan kita, Bung. Ya. Pertama, dari segi keadaan yang mungkin krisis, kita punya potensi apa? Yang pertama kekuatan. Potensi kekuatan ini baik organisasi, jamaah, majelis-majelis, baik yang sifatnya vertikal, horizontal, ini luar biasa besar. Dia saja punya banyak jaringan, NU punya banyak jaringan, belum lagi majelis-majelis di berbagai kota. Ya. Kekuatan yang setiap saat bisa menjadi sarana mobilisasi solidaritas. Ya, betul. Bahasa sederhananya, antara NU dan Muhammadiyah misalnya, Muhammadiyah punya duit banyak, misalnya. NU punya banyak orang, tinggal bagi-bagi. Duitnya kasih ke NU gitu ya? Ya, gitu. Muhammadiyah katanya sudah sampai pada tingkat konglomerat duitnya. Aduh. Di dunia pendidikan, di dunia kesehatan sudah jadi konglomerat sekarang. Ya. Bahwa jejaring kekuatan ini hendaknya kita jaga, kita persiapkan. Sewaktu-waktu krisis ini terjadi betul, dan sekarang sudah mulai, saya sangat bangga, sembako, solidaritas, saling berbagi di antara network ini sudah berjalan. Ya. Pun ada yang kecepatan, ada yang masih belum maksimal, tapi ini sudah jalan. Saya lihat berbagai level gerakan solidaritas mulai tumbuh spontanitasnya di berbagai level. Tinggal menghitung waktu dan mengukur sejauh mana antisipasi krisis itu terjadi. Karena semua memprediksi krisis itu bakal agak panjang kalau tidak bisa menghentikan penularan ini. Yang kedua, selain mengukur kekuatan, kita harus bersama-sama pemerintah mengukur logistik kita. Logistik kita ini tentu pemerintah punya analisis, data, stok.
Pak Bung Daniel kan sekarang pemerintah, saya kan bukan pemerintah. Ya. Yang saya suka dari Bung Daniel itu NU juga. Oh, ya. Kenapa tahu nggak? Kenapa? Karena pakai kaidah mala yudroku kulu, la yudroku julu. Ya kalau tidak jadi oposisi ya bareng-bareng lah kira-kira begitu. Nah, di situ pemerintah sangat sentral, sangat penting mengukur logistik yang dipunyai, tapi pemerintah juga harus baik-baik dengan kekuatan masyarakat karena masyarakat juga punya logistik. Dia punya logistik, NU punya logistik, jamaah punya logistik. Nah, ini jangan sampai logistik yang ada ini tidak saling sinergi atau salah tempat atau salah. Kayak kemarin terjadi kesalahan misalnya di sebagian daerah sedang panen produk ayam misalnya. Sampai tidak ada harganya sampai dibuang-buang. Tapi di yang lain, di daerah yang lain sangat kesulitan cari protein makanan. Ini menjadi ini maklum karena faktor transportasi. Tapi bahwa kita harus menghitung logistik secara cermat dan tepat di era antisipasi krisis itu, Bung Daniel, ini kita menghitung buruk deh ya, menghitung buruk bahwa 19 ke depan ini bisa sangat menghasilkan krisis yang berkepanjangan. Kita serta semua kekuatan harus menyatu. Saya juga berharap Pak Jokowi juga mulai mengkonsolidir, menyapa dan mengajak kemasyarakatan. Saya pikir penting sekali sekarang momentumnya memang lupakan dulu politik-politikan itu, benci dengan rivalitas politik. Saya pikir ini kan momentumnya kita bareng-bareng, termasuk NU dan Muhammadiyah. Walaupun NU dan Muhammadiyah kerap kali dapat tantangan yang juga tidak mudah di tengah kondisi keumatan seperti ini. Misalnya kan kita selalu diusahakan dibenturkan macam-macam. Padahal kan nggak ada masalah dengan itu. Saya saja, mertua saya Ustadz NU, istri saya NU dan nggak ada masalah. Bahkan mantap. Kan dulu saya pernah cerita ke Cak Imin bahwasanya mertua saya itu sejak dulu inginnya anaknya itu nikah dengan anak Muhammadiyah gitu. Kenapa? Dia nggak pengen anaknya itu nikah dengan anak NU. Katanya ini Ustadz NU loh, Cak. Ya. Ustadz NU, mertua saya itu pengennya anaknya, istri saya itu menikah dengan anak Muhammadiyah. Kenapa? Karena anak Muhammadiyah itu jarang yang poligami katanya, Cak. Aman gitu. Kalau Kiai NU kan berani-berani itu. Di NU itu begini, semua orang NU itu baik, tidak ada satupun yang jelek. Jeleknya satu, nikah siri gitu. Ya, Cak, kita ngobrol begini kan, padahal bagi kita yang lama terjun di aktivisme, ada dialog lintas NU, bahkan NU Muhammadiyah NU atau lintas agama, biasanya bercanda seperti ini biasa saja, tapi sekarang jadi nggak asik, Cak. Bisa-bisa ngomong begitu kita dituntut ke polisi. Nah, Cak Imin melihat suasana sosial dan politik kita seperti itu gimana sih? Ya, agenda kita masih sama dengan agenda perjuangan lainnya. Ada 3 agenda pokok ya. Yang pertama tentu kesejahteraan. Ya. Ini masih harus terus kita perjuangkan. Pangan, energi, pekerjaan, ini pekerjaan sulit, itu kesejahteraan. Udah gitu ada kartu prakerja lagi yang lagi sulit lagi juga itu. Terus yang kedua, yang menjadi agenda bersama itu tadi itu keadilan, adil. Nah, kalau keadilan sudah terpenuhi, tidak mudah objektivitas terganggu, ya kesalahan-kesalahan yang bersifat sepele ya tidak usah dikriminalisasi, misalnya pengaduan itu faktor keadilan. Yang ketiga, agenda kita masih sama, selain kesejahteraan, keadilan juga tata hubungan lapisan ekonomi kelas atas dan gap lah ya. Gini kesenjangan itu masih agenda kita. 3 agenda prioritas itu kalau kita sukses tentu tidak usah khawatir, kebebasan
kebebasan itu perlu untuk kecerdasan, untuk saling tidak mudah saling menghakimi, trial by press, trial by apa saja yang tidak adil. Gitu. Halo, Caimin. Nah, kan kondisi seperti ini kan kita butuh dialog lah, dialektika antara anak bangsa. Sebentar, IG saya pada dengar IG saya nggak sih ya? Dengar, saya dengar ya. Oke, lanjut. Kondisi begini kan butuh dialektika, tadi ya, kerjasama itu kolaborasi bisa dilakukan kalau kemudian kita sering berdialog. Kalau dalam bahasa agamanya itu ya sering silaturahim, karena silaturahim itu memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki, kan begitu kira-kira. Nah, ini kadang-kadang kita kelompok umat itu kan jarang silaturahim, jarang dialog. Ini jadi tantangan kita sendiri. Kalau bahasa kita aktivis itu jarang ngopi bareng-bareng kan untuk suasana, sehingga kondisi sosial media dan segala macam itu membuat kita justru dekat secara dunia maya tapi jauh secara emosional. Nah, dan ini jadi tantangan Muhammadiyah dan NU sendiri kan, Cak, pada hari ini. Dan di bawah itu juga kan gampang sekali tersulut antara NU dan Muhammadiyah, dan saya banyak menemukan itu. Kira-kira apa sih yang paling paten kira-kira itu bisa kita lakukan upaya? Dulu Cak Imin juga pernah bilang ke saya, Nil, ini gimana caranya supaya kita bisa bareng-bareng ini NU dan Muhammadiyah? Ya tentu banyak hal, Bung, yang harus terus kita bangun tradisi ya, tradisi untuk berdebat, berdialog, berbeda pendapat, tetap dalam satu kebersamaan, kekeluargaan, seperti yang telah hilang selama ini dari tokoh-tokoh besar zaman awal-awal kemerdekaan yang begitu enak dan ngopi-ngopi, dan keras, pertempuran politik, persaingan itu terjadi, tetapi tetap ngopi-ngopi. Ngomong-ngomong, kafenya Bung Daniel masih ada itu nggak? Masih, Cak, tapi sekarang ini nggak boleh ngumpul-ngumpul, jadi take away dan online. Take away ya. Nah, tentu ini proses ya. Jadi sejak reformasi 1998 sebetulnya ada titik lemah dari sistem demokrasi kita. Yang pertama, lemahnya kompetisi tiada henti. Ini yang menjadi titik lemah yang agak serius. Setiap saat, setiap hari kompetisi, setiap waktu kompetisi, ini yang harus kita atasi. Sebetulnya pemilihan kepala daerah yang diserentakkan itu supaya salah satu tujuannya supaya tidak terjadi kompetisi yang tiada henti. Tapi karena banyaknya begitu masih saja kompetisi itu terjadi. Belum masih 5 tahun lagi tapi panasnya sudah dimulai. Kecurigaan, saling ingin menyalip dan seterusnya. Ini harus kita cari sistemnya supaya kompetisi ada waktunya. Tapi selain itu sedang kita selesaikan mental sebetulnya, kultur. Terus sebetulnya kapanpun setiap saat kita kompetisi, kalau mentalnya terbuka, dialogis, dialog sosial yang ya moga-moga Bung Daniel dengan saya NU Muhammadiyah bisa menjadi teladan atau contoh atau model dari komunikasi nanti dengan kelompok semuanya yang selama ini dianggap berbeda dan keras untuk bisa dialog terus. Yang kedua, selain suasana kompetitif yang terus tidak pernah berhenti dibanding kultur kita yang belum siap, kita juga harus menciptakan rasa tenang, rasa adil, rasa dari tingkat pimpinan tertinggi sampai paling bawah ini tidak harus terbuka ya, terbuka, pemimpinan yang open mind dari pikiran, yang juga open dalam komunikasi dan kebersamaan yang jujur dan terbuka.
Iya, nih teman-teman sekalian, saya secara politik banyak bedanya dengan Caimin, tapi kemudian hubungan pertemanan, sahabat, kami sering kontak-kontak itu terus. Jadi suasananya kan beda, Cak ya. Kita yang lama dalam dunia aktivisme itu ya berbeda, itu kan memang tempatnya kita gitu untuk berkompetisi ya. Sayangnya sekarang ini semua kompetisi itu jadi dibawa baper, kemudian apa namanya ada dendam dan macam-macam. Padahal bagi kita silaturahim segalanya. Di tengah silaturahim itu ada dialog tentu. Nah, yang sekarang kurang itu dialog karena banyak sekali yang monolog sekarang. Nah, ini eranya dialog, saya pikir kita tumbuhkan kembali, apalagi NU, Muhammadiyah, Persis, organisasi Kristen, Hindu, Buddha, saya pikir perlu disatukan, dan apalagi di tengah COVID-19 ini. Kalau kita nggak bareng-bareng ini, Cak, waduh, kita berbahaya sekali menurut saya. Nah, Cak, ini saya agak mau berpindah misalnya ke hal-hal yang lebih ringan ini. Cak Imin sama dengan saya, sama-sama senang Vespa. Wah. Jadi udah lama berhenti nih. Kenapa sih bisa senang Vespa? Sejak kapan, Cak Imin? Jadi dari kecil sebetulnya orang tua sudah punya Vespa. Oh. Vespa itu kebetulan agak ada cerita legendnya lah. Ketika saya mulai pindah sekolah di Jogja, Vespa yang punya orang tua ini saya bawa ke Jogja. Tapi baru sampai Madiun. Itu pas kuliah, Cak ya, di UGM? Ya, pas masuk kuliah, pertama kali kuliah. Saya bawa itu namanya Vespa dari Jombang naik ke Jogja. Sampai Madiun tiba-tiba sudah biasa, Vespa penyakit biasa, rusak. Bisa jalan sama sekali di Madiun. Kita tinggal, kita udah kuliah, kita titipin ke orang, suruh bengkelin, dan kita ambil pakai kereta. Nah, sejak itu saya setiap hari naik Vespa, baik yang baik-baik kegiatannya. Di Jogja itu naik Vespa, Cak, di Jogja? Baik. Di Jogja kuliah naik Vespa? Apa? Waktu di Jogja kuliah naik Vespa. Oh, iya. Betul. Jadi yang baik-baik itu pakai Vespa, yang nggak baik-baik ya pakai Vespa juga selama di Jogja. Nah, dari situ menikmati betul, banyak cerita, banyak apa namanya, memori yang indah maupun yang pahit selama di Jogja bersama Vespa. Sampai Jakarta saya juga mencintai, menggemari Vespa karena unik, betul-betul perawatan, betul-betul sensitivitasnya, sangat nikmat betul. Bahkan ada filosofi baru yang kecil itu apa namanya Vespa yang terbaru. Waktu itu kita juga akhirnya punya, punya. Nah, akhirnya lama-lama memang penyuka betul sama Vespa. Iya. Bahkan ada filosofinya kalau saya, Cak. Jadi Vespa itu apa namanya, kita bisa memaknai kegembiraan dalam kesusahan. Nah, apalagi di COVID-19 ini, kegembiraan dalam kesusahan. Bayangkan udah sering-sering mogok saja, kita masih gembira saja pakai Vespa ini. Bahkan istri saya itu protes, saya punya 6 Vespa aja. Jadi asal mau nambah lagi, saya rawat segala macam, dia pasti protes. Untuk apa sih nambah-nambah Vespa? Gitu. Terus saya jawab biasanya, saya masih bagus saya nambah Vespa, timbang nambah istri. Gitu. Itu langsung biasanya protes lagi. Nah, Vespa ini kan apa namanya, kalau orang dulu itu tadi Cak Imin bilang, ini identik dengan motornya para guru ngaji, orang baik lah kira-kira begitu. Nah, Cak Imin sekarang apa selama jadi wakil ketua DPR nih sekarang, sebelumnya MPR, masih sempat tuh main Vespa di Jakarta? Ya sangat jarang, tapi masih kadang-kadang kita jalan, kadang-kadang kita nikmati, cuman bersih-bersihin aja, tidak seintens dulu waktu tahun-tahun ya 5 tahun yang lalu masih lah. Ya kan, apalagi Bung Daniel punya 6 sebagai. Saya punya berapa Vespa sekarang? Baru 6 ya, sprint dan macam-macam. Cak Imin,
ini kan sebenarnya kalau kenapa saya angkat juga ini dia di diskusi kita tentang Vespa, karena memang ada pesan solidaritas di Vespa ini. Kan biasanya kalau Vespa itu kalau kita mau di jalan pasti kalau ada teman-teman yang lain yang lewat pasti bantu. Nah, solidaritas itu tadi juga Cak Imin sebut ta'awun dan macam paling kita butuhkan pada saat ini. Nah, Cak Imin melihat misalnya ibadah Ramadan itu bisa nggak dijadikan momentum untuk membangun solidaritas itu? Gimana sih caranya supaya kemudian ini kita bisa rame-rame, bareng-bareng, keroyokan yang mampu sedekah lebih maksimal dan sebagainya. Gimana, Cak? Ya, Ramadan ini ibadah yang paling substantif adalah olah rasa ya, rasa. Batiniah. Nah, kalau rasa ini sudah terbangun, sensitivitas spiritual ini terlatih, sensitivitas ruhaniyahnya terlatih, itu selama Ramadan sebulan ini diharapkan begitu, moga-moga saya juga begitu. Sensitivitas itu tumbuh, kalau sensitivitas itu tumbuh, maka dengan sendirinya akan terbangun rasa solidaritas, rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan itu akan terbangun. Nah, ini diikuti dari jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah gitulah, yang selama Ramadan ditempa, digembleng, diberikan pembelajaran. Nah, saking sensitivitas itu terbentuk, Ramadan ini biasanya mengkombinasikan antara olahraga fisik dan olahraga batin. Makanya nikmati traweh, nikmati sholat lail, nikmati wirid dan ngaji itu kan dalam rangka olahraga batiniah yang cukup langka. Apalagi pelipat gandaan pahalanya yang begitu nikmat di bulan Ramadan ini. Nah, karena itu kalau kita diterima sensitivitas olah batiniah itu, maka akan terbangun solidaritas kebersamaan di bulan-bulan setelah Ramadan, bulan-bulan. Nah, sangat tepat ini sebetulnya, sebanyak mungkin kita video call begini, sebanyak mungkin kita membangun kebersamaan dalam tempat kita masing-masing. Tapi yang menarik buka bersama. Nggak ada lagi nih. Kalau buka bersama online, buka puasa online bisa kerja. Online, jadi makan di tempat masing-masing. Lebih hemat kalau aja. Sama-sama itu ya itu solidaritas, Bung Daniel. Nah, Cak, biasanya kan kalau Ramadan kita ini NU Muhammadiyah itu selain pengumuman masuk 1 Ramadannya, yang biasanya rame jelang 1 Syawal. Wah, itu selalu kadang-kadang beda segala macam kan. Cak, saya mau cerita sedikit dengan Cak Imin nih. Saya justru orang yang senang kalau Ramadan 1 Syawal itu beda, Cak. Jadi misalnya Muhammadiyah 1 Syawalnya duluan dengan NU gitu. Itu saya senang. Kenapa, Cak? Karena kalau di orang tua saya Muhammadiyah, maka 1 Syawalnya pasti ikut Muhammadiyah. Ya, mertua saya NU, maka 1 Syawalnya pasti ikut NU. Jadi kalau pemerintah dan NU lah biasanya kan begitu. Nah, kalau beda itu asik menurut saya. Kenapa asik? Karena sama-sama 1 Syawal. Jadi saya dengan ibu mertua masih 1 double dong. Jadi saya double gitu. Nah, saya mau katakan sebenarnya perbedaan begitu itu menggembirakan. Jadi tidak perlu disuram-suramin. Bahkan orang Madura kalau ceritanya Kiai Hasyim Mujadi kalau NU dengan Muhammadiyah sama 1 Syawalnya malah diprotes kan ketua NU-nya. Kerja apa sih NU? Pasti bilang gitu. Nah, biasanya ini apa gunanya NU? Kok dengan Muhammadiyah sama, ini apa gunanya NU? Betul. Orang Madura. Kalau sama buat apa? Kan kita begitu. Saya mau katakan begini, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh agama kita, misalnya dulu Pak AR, gitu, Kiai Hasyim Mujadi, Gus Dur segala macam, itu menanggapi perbedaan itu bisa gembira, bisa menyenangkan. Bisa nggak kemudian itu bisa tetap kita rawat supaya
keguyuban antar kita semua yang berbeda-beda ini itu tetap terjaga. Gimana tuh, Cak? Ya, tentu ini bagian dari agenda kita bersama ya, yang memang ada butuh perjalanan panjang, pengalaman panjang, kesadaran yang kultural yang harus terbangun, yaitu perbedaan itu berkah, perbedaan itu rahmat, perbedaan itu kekayaan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu justru energi untuk, istilah Muhammadiyahnya itu fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan, berlomba-lomba untuk menuju tujuan yang lebih baik. Tapi prinsipnya adalah jangan pernah penyeragaman. Ya, itu dia. Ingin sama. Karena justru berbeda-beda atau berbineka itu energi yang menggerakkan. Intinya gini, hidup ini perlu perubahan. Setiap saat harus berubah. Ini yang kadang-kadang harus kita jadikan semangat ya, bahwa kita harus berubah. Nah, perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan yang berbeda, berbineka, itu energi untuk mencapai perubahan itu. Jadi ya, saya sangat dulu waktu muda saya itu pernah hidup misalnya di Lamongan, Jawa Timur, NU Muhammadiyah dalam ketegangan yang sangat keras. Oh ya. Perbedaan itu sampai kekerasan terjadi gara-gara perbedaan pandang. Lambat laun, alhamdulillah bergeser pada perbedaan pendapat yang perdebatan yang keras. Lambat laun sekarang ini sudah berkembang cukup baik, perbedaan pendapatan sekarang ini antara NU dan Muhammadiyah itu di Lamongan. Perbedaan pendapatan dan perbedaan politik. Dan perbedaan politik. Ya. Nah, itu bisa menjadi khazanah atau kekayaan atau kesempatan untuk saling menjadi perubahan yang lebih baik. Itu pentingnya di situ. Halo. Ya. Ya, Caimin, ini kan perbedaan ini kan harus kita rawat sebenarnya. Seperti tadi kata kunci yang Caimin sampaikan adalah bukan berarti harus penyeragaman, tapi bagaimana kita bisa menggembirakan perbedaan itu. Kayak seperti tadi saya sebutkan tokoh-tokoh kita dulu, Pak AR, Gus Dur, dan segala macam, itu memaknai perbedaan itu ya dengan gembira saja, begitu. Jadi justru saling menghormati. Coba bayangkan Buya Hamka pernah diminta untuk jadi imam di pesantren Tebu Ireng, beliau justru imam subuh kan, kemudian beliau sholat jadi imam, sedangkan yang di belakang semuanya orang NU, maka Buya Hamka ingin menghormati semua jamaah, beliau baca kunut. Ternyata jamaah juga ingin menghormati Buya Hamka, ketika rakaat kedua itu Buya Hamka kunut, yang di bawah ternyata lupa, kirain nggak akan kunut, mereka sujud. Jadi akhirnya yang dia jamaah Buya Hamka kunut ya. Itu pesan seperti itu kan sebenarnya ada upaya kita untuk saling menghormati satu dengan lainnya, tapi dengan tetap gembira. Nah, Cak, ini kan aku mau tarik sedikit nih ke politik. Politik kita nih banyak sekali selama kompetisi, tadi Cak Imin bilang banyak yang nggak gembiranya ketimbang gembiranya. Padahal kalau di kita-kita ya gembira-gembira saja. Nah, Cak Imin misalnya PKB. PKB itu ada orang Muhammadiyahnya nggak sih? Oh, banyak dari awal, dari pendirian dulu banyak. Muslim Abdurrahman, Pak Dr. Sudat. Nah, terakhir ini tinggal siapa ya? Agak berkurang nih Muhammadiyah. Mungkin menunggu untuk bisa tidaknya dipilih. Wah. Jadi memang kita agaknya harus bikin terobosan besar ini, NU dan Muhammadiyah, dialog anak-anak NU dan Muhammadiyah. Saya pikir banyak orang yang nggak senang juga NU dan Muhammadiyah bareng gitu ya. Nah, makanya PR. Oh iya, ada yang nggak suka sama sekali. Mereka berpikir NU Muhammadiyah bersatu,
kiamat katanya. Kok kiamat? Ya akan diatur sesuai selera berdua. Lah, gimana sih? Ya kalau orang-orang seleranya positif ya kenapa tidak kan begitu? Iya, betul. Bahkan kadang-kadang nih, saya kalau curhat ke Cak Imin ini, kan kadang-kadang kalau politisi-politisi Muhammadiyah itu ikut kompetisi di daerah-daerah itu, kalau kompetisinya dengan kader NU, gampang aja dijatuhinnya, Cak. Bilang aja nanti kalau dia jadi kepala daerah, maka tahlilan akan dihapusin, katanya. Maka akhirnya kalah tuh, nggak akan ada yang milih. Jadi digunakan instrumen kayak gitu. Jadi menurut saya makanya dialog antara NU dan Muhammadiyah, politisi NU dan Muhammadiyah ini harus semakin sering. Gimana, Cak? Harus setuju saya. Jadi memang dialog terus harus terbangun. Gitu. Terus akan komunikasi, saya dengan Bang Zulkifli Hasan juga komunikasi terus. Ini untuk ya agenda bangsa kita ini terlalu besar dan terlalu berat di masa yang akan datang. Bahkan hampir pasti siapapun pemimpin negeri ini tidak akan mampu mengatasi sulitnya masalah yang dihadapi dari segi daya tahan hidup, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sosial. Ini memang tidak ada pilihan lain kecuali kebersamaan. Iya, Caimin ini bagian terakhir, kita kurang sekitar 1 jam saja. Caimin, apa sih pesan utama yang ingin Caimin sampaikan? Pertama tentu untuk teman-teman muda kita, baik teman-teman muda Islam dan teman-teman muda yang lainnya. Kemudian kedua, apa sih harapan Caimin agar ada tadi takliful qulub, ikatan hati yang lebih kuat antar umat, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Ya, yang pertama, ayo kita bareng-bareng mengasah diri untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin di level kita masing-masing. Kalau kita merasa mempersiapkan diri, maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, jamaah kita, maka siaplah jadi pemimpin. Siapapun Anda, kalangan muda, kalau Anda punya jiwa, mental, leadership, kepemimpinan yang baik, maka mutlak akan diikuti, disertai apa yang disebut akuntabilitas, rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini harus, makanya pentingnya pemuda Muhammadiyah, pentingnya Ansor, pentingnya NU, pentingnya IPNU, IPM, semuanya itu adalah untuk melahirkan kapasitas kemampuan leadership, kepemimpinan. Ini yang harus terus terjaga dengan sistemik, dengan baik, sehingga akan lahir satu masyarakat, tokoh-tokoh yang punya integritas. Yang kedua, Bung Daniel, bahwa kita harus mengasah kebersamaan, karena apa? Kita harus tahu persis tantangan ke depan. Orang yang nggak mau mengasah kebersamaan tentu karena nggak paham beratnya hidup, beratnya tantangan yang akan datang, beratnya persoalan ketidakmampuan kita. Kita bisa punah sebagai bangsa kalau kita tidak betul-betul mengerti betul tantangan yang harus kita hadapi. Belum lagi isunya hari ini, corona misalnya, ada yang bilang ini diciptakan atau ini direkayasa. Kalau kita siap, apapun itu kita juga nggak akan takut menghadapi peristiwa ataupun keadaan yang sulit, karena kita punya kemampuan antisipasi yang tepat, kebersamaan yang kuat melahirkan ketahanan kebangsaan kita, nasional keumatan kita. Umat kita ini sangat membutuhkan yang disebut sebagai solusi-solusi cepat dan jangka menengah dan panjang untuk diberikan jawaban ataupun harapan-harapannya. Yang ketiga, tentu kita semua mau tidak mau harus meningkatkan kualitas diri, kapasitas, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bersyukur nih sudah semakin maju anak-anak sekarang, tapi kemajuan itu harus dimatangkan lagi supaya kemajuan itu tidak salah arah. Iya, jadi teman-teman sekalian yang menonton live streaming ini, harapan saya tentu dari dialog saya dan Cak Imin pada malam hari ini bisa menumbuhkan
kesadaran kolektif kita bahwasannya masalah kita hari ini itu tidak bisa dituntaskan sendiri, pemerintah saja misalnya atau masyarakat saja, tapi harus berbarengan, harus berjamaah, harus ta'awun, saling tolong menolong, dan lupakan dulu perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan itu harus dikelola menjadi sesuatu kekuatan yang menggembirakan, seperti tadi sudah dijelaskan Cak Imin, dan kami sebenarnya ingin menyampaikan pesan simbolik bahwasannya saatnya lah kita bersatu, bergotong royong. Kalau nanti berbeda dalam kompetisi ya itu biasa saja, dan memang harus seperti itu hidup, tapi harus terus bersilaturahim. Gitu Cak ya? Ya, terima kasih Bung Daniel. Saya terima kasih banyak Cak Imin sudah berkenan ngobrol malam hari ini. Mudah-mudahan semoga dialog ini memperbaiki atau memproduktifkan berbagai keberbedaan yang ada di NU Muhammadiyah, di mudah-mudahan Lebaran beda ya, Cak? Ya, harus beda. Beda ya. Nanti diprotes orang Madura loh. Baik, Cak Imin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan salam keluarga.